beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat dulu di lacinya ada sasaran. Kalau tidak ada kita akan belajar. Ada? Cek dulu kehadiran ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Al-Fahri, Hadir, Bu. Anissa, Alfianti, Aziz, Aziz di luar ya, Bella. Mary, berapa Mam? Elis, Elvera, Leoni, Uji, Mustian, Iwan, Isa, Ispen, ke Julia, Leoni, Makruf, Messi, Meta, Miranda, Muhammad Aidil, Muhammad Deru, Adelia, Ningru, Putri, Rahmadani, Rizky Ramadhani, Rizky Nadiansa, Selfie, Serli, Siska, Vera, Lola, Virginia. Oke, yang sakit kita doakan agar dia segera sembuh ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang potensial sel. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang apa itu potensial sel, kita akan ada kuis dulu. Ingin melihat bagaimana kesiapan kalian belajar hari ini. Silakan dibuka dulu di grup WA itu sudah dikirimkan link ya. Link soal tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang tidak ada HP nanti bisa pinjam kawannya ya, nanti saja. Sekarang untuk yang sudah bawa HP mungkin ketinggalan ataupun tidak ada paket, silakan dibuka. Sudah dibuka? Oke. Soalnya hanya ada 5. Jadi ini Ibu berikan untuk melihat ya kesiapan kalian belajar hari ini. Ini nanti digunakan sebagai acuan untuk kalian berkelompok. Ya, jadi nanti makruf kelompoknya sampai siapa. Jadi Ibu lihat nama-namanya nanti di Google Form. Jadi lihat di WA. Sudah? Ada yang tidak bisa buka? Bisa semua? Oke, kita beri waktu karena soalnya sedikit dan bukan memilih. Ya, memilih salah satu jawaban yang paling benar. Ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit dari sekarang. Ya. 3 menit. Berarti 843 ya, 843. Kerjakan sendiri. Jangan tanya kanan kiri, kerjakan sendiri.
Beri yang mirip. Ya garis beri yang mirip. Yang lain. Jangan lihat nilainya ya, jangan lihat nilainya, yang penting kalian sudah mengerjakannya. Karena lihat kawannya dapat 100 murid. Ya, kita harus siap. Oke, waktunya sudah lewat ya. Silakan dikirim langsung. Karena ini sudah 8.44. Silakan dikirim. Kirim semua. Oke, sudah ya. Oke, jangan takut nak, ini hanya mengecek kesiapan kalian hari ini, ya. Nanti hasilnya kita jadikan patokan untuk di kelompok nanti, ya. Oke, jangan dipikirkan lagi, ya. Dapat 40, dapat 50, nggak masalah, ya. Penting kalian sudah, ya. Oke, yang tidak pusing lagi, kita stretching dulu ya. Sambil menunggu sinyal ya, kita berteman dengan sinyal. Sinyalnya bagus. Ya, silakan berdiri. Ya, jangan pikirkan yang soal tadi ya, jangan pikirkan lagi, kita fokus dulu. Ya, biarkan yang sudah terjadilah. Ya, kita akan menghadapi apa yang ada di depan. Jika tidak terlihat videonya, boleh bergeser. Kalian hanya melihat apa yang dilakukannya. Jadi kalau tangannya bergerak seperti ini, berarti seperti ini, ya. Jadi lakukan apa yang ada di video tersebut, ya.
sel dan menghitung gaya gerak listrik atau GGL sel volta berdasarkan data potensial reduksi standar. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan, menentukan selnya dan menghitung gaya gerak listrik. Ada dua. Oke. Di awal pertemuan tentang reaksi redoks, reaksi redoks berarti ada reduksi dengan oksidasi. Apa itu reaksi separuh sel dan bagaimana menentukan mana yang terjadi di anoda atau katoda? Ada yang tahu? Coba diingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya tentang beda sel volta dengan sel elektrolisis. Apa sih separuh sel itu? Oke, coba dilihat separuh sel. Separuh nafas. Separuh nafas berarti bahasa kita ya. Ini separuh sel. Apa yang dimaksud reaksi separuh sel? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Separuh sel. Separuh sel. Makhluk separuh sel. Reaksi separuh sel adalah konsep dalam kimia elektrokimia yang merujuk pada reaksi oksidasi atau reduksi yang terjadi pada salah satu elektroda dalam sel elektrokimia. Intinya separuh sel, dari langsung saja sudah separuh sel. Berarti ada sel yang mengalami reaksi reduksi dan ada yang mengalami reaksi oksidasi. Ada yang tahu di mana reduksi? Di anoda atau di katoda? Coba dilihat dulu catatan minggu sebelumnya. Beda sel volta anoda atau katoda. Apa biru? Katoda terjadi reaksi reduksi. Miranda kalau oksidasinya? Anoda. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada dua logam, Fe dengan Al. Menurut kalian apakah berbeda selnya Fe dengan Al? Angkat tangan. Beda atau sama? Beda atau sama? Julia? Selnya beda atau sama? Beda. Oke. Satunya min 0,44, satunya min 1,66. Ada yang tahu mengapa beda tegangan antara pasangan logam? Dan bagaimana kita bisa menghitungnya? Kita tonton dulu video ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Julia bahwa logam Fe dengan Al itu berbeda. Kenapa dan bagaimana menghitungnya? Kita simak dulu video berikut. Videonya hanya beberapa menit ya. Jumpa lagi di channel Paper Chemistry. Video kali ini saya membahas satu soal tentang bicaranya menentukan potensial standar sel, suatu potensial standar sel, jadi potensial standar beberapa sel yang diketahui. Materi soal tadi ya, kelas 12 semester 1. Yuk langsung kita mulai. Oke, ini seperti yang saya katakan tadi. Di soal katanya diketahui potensial standar beberapa sel, ada 4 ya, kita lihat. Lalu diminta menentukan potensial standar sel, ada 3 lagi. Jadi menentukan potensial standar suatu sel berdasarkan data potensial standar beberapa sel
3, 4. Udah tinggal ngikutin aja nih sesuai dengan kebutuhan. Nah jadi saya langsung pakai data nomor 1. Kenapa? Saya lihat di situ LP di sebelah kiri itu sama. Plus plusnya sebelah kiri. Lalu di sini ada ZN 2 plus ZN dengan NO selnya plus 2,24 lalu ZN 2 plus dengan ZN ini kan kita nggak butuhkan. Nah karena kita nggak butuh kalau nggak ada yang kita di bawah ya, jadi kita harus cari ZN sebelah kiri dioksidasi ya. Kalau kanan itu reduksi, kalau kiri oksidasi. Nah supaya nanti bisa dieliminasi, dicoret. Nah saya pakai data nomor 4 ya. ZN 2 plus jumlah garamnya Cu2 plus Cu dengan NO sebesar plus 1,10 volt. Nah lihat ya, ini seperti gas belajar hukumnya sih ya, coret ini coret ya, ZN sama kan. Jadi yang tinggal kan yang turun adalah Li plus yang garam Cu2 plus Cu. Kalau sudah sesuai di belakang saja yang bagus. Ini adalah 3,34 volt ya. Li plus Cu2 plus Cu. Jadi ada mengerjakan ya, atau yang B dan C juga sama. Lanjut ya. Nah, buat dulu di bagian bawah ini Mg2 plus targetnya 20 Mg2 plus Cu ini yang namanya lebih dari ini tambah ya dua lagi. Oke, Mg2 plus cuma ada satu data di dua, jadi itu lebih dari plus Mg2 plus ZN2 plus ZN NO-nya 1,5. Oke, lalu ZN kita butuh nggak? Kita nggak butuh ya. Maka kita cari ZN yang di sebelah kanan. Yang ada tinggal coret. ZN di sebelah kiri. Seperti yang di data ini lagi ya, data ke-4 lagi. Jadi ZN2 plus Cu2 plus Cu NO-nya 1,10. Oke, kita lihat ZN bisa dicoret. Jadi yang dulu Mg2 plus jumlah garam Cu2 plus Cu pas kan. Nah jadi datanya tinggal kita tambahin aja sini di 2,71 volt. Oke, dan yang C caranya juga sama ya. Jadi targetnya dulu kita cari, kita tulis Mg2 plus Fe2 plus Fe, NO-nya yang dicari. Oke, ini ada Fe di sebelah kanan ya. Ini Fe cuma ada di data 3 dan sebelah kiri. Maka data 3 saya udah balik. Ini balik ya, berputar. Ini C ini jadi sebelah kiri ya. Nah kalau pindah begitu, dan C-nya tadi kan reduksi di kanannya, sekarang dia reduksi. Itu ini juga tulisnya berbeda campur Pak ya. Kalau Cu2 plus Cu juga menjadi Cu2 plus karena sebelah kiri oksidasi, biosnya naiknya. Lalu ini Fe-nya berarti jadi Fe2 plus dibalik ya. Nah tandanya ini berubah jadi minus. Itu yang perlu diingat ya, keterangan-keterangan seperti itu yang perlu diingat ya. Oke, nah kita nggak butuh Cu, ini betul kita butuh Mg. Nah itu bisa ambil dari data yang tadi di B itu, kan di B kita bisa dapat Mg2 plus Cu2 plus Cu dengan NO
3. Oh. Oke, jadi kayak ngerjain UNES di kelas 11 ya, di cara-caranya kanan kiri bisa dieliminasi. Oke, begitu dulu ya soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami buat kalian yang pertama sedang belajar materi ini. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Family Games 3. Sampai jumpa dan bye-bye. Oke ya, jadi tadi sudah dijelaskan tentang potensial sel ya. Ya, jadi ada 2 pertanyaan, mengapa ada beda tegangan antara pasangan logam, dan yang kedua bagaimana kita bisa menghitungnya. Video tadi bisa membantu kalian untuk menjawab yang nomor 2, bagaimana kita bisa menghitungnya. Karena tadi sudah diberikan tes ya di awal, Ibu ada tes tadi, maka Ibu akan buat kalian kelompok ya. Jadi kelompok ini Ibu buat 5 kelompok. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan lembar kerja ya. Lembar kerja kita beri satu kelompok 1. Kalian bisa membaca LKPD-nya, kemudian kalian nanti di belakang ada soal ya, soal tentang potensial sel ya. Diharapkan kalian mengetahui bagaimana menghitungnya. Kemudian di sini juga ada ditambahkan link, boleh nanti dibuka. Sebelum kita ke kelompoknya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita kerja dalam kelompok? Tidak ada? Ya, jadi nanti di LKPD-nya ada pengertian apa itu beda potensial atau potensial sel itu apa, kemudian bagaimana rumusnya, kemudian potensial sel tadi kan akan kita peroleh nilai. Nilainya nanti ada yang bernilai positif dan ada yang negatif. Ya. Maka nanti kalian bisa lihat yang dikatakan spontan dengan tidak spontan itu yang bagaimana. Ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Spontan itu yang bernilai plus ya. Oke. Yang Ibu sebutkan langsung bergerak ke kanan ya, yang tidak disebut nanti bergeraknya ya. Beru, Alfahri, Alfianti, Aidil, Nadelia. Oke. Yang Ibu sebut berdiri dulu. Silakan duduk di belakang kelompok 1. Oke, geser dulu nak ya. Kelompok 2. Makhluk, Dela, Miranda, Putih, Virginia di belakang. Kelompok 3-nya, oke. Kelompok 2 di belakang. Kelompok 3, Ningrum, Elis, Elvera, Meta, Putri. Oke, ini. Oke. Biar terlihat kelompok, rapatkan mejanya. Kelompok 4.
dapatkan 4 meja cukup ya. Karena kelompok itu terdiri 5 orang. Ya, 5 orang atau ada 4. Kita sepakati itu ada dua soal. Dua soal kita kena ganjil saja. Yang benar nomor 2, yang ganjil nomor 1. Karena kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi nomor 1 ya, nomor 1 itu kalian yang mengerjakannya yang kelompoknya 1, 3 dengan 5. Sedangkan kelompok 2 dengan kelompok 4 itu mengerjakan nomor 2. Baca terlebih dahulu RKPD. RKPD yang ada dari pengertian ya, kemudian rumusnya walaupun tadi sudah ada videonya. Kemudian syarat spontanitas reaksi. Kemudian di situ ada contoh bagaimana menghitung potensial sel. Kemudian terakhir itu adalah aplikasi potensial sel. Sebelum bekerja ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, kalian boleh bekerja dalam satu kelompok yang sudah mengerjakannya. Nanti ada nomor 1, nomor 2 berarti salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan di kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain bisa memperhatikan, kemudian jika ada jawaban yang berbeda boleh berkomentar. Kita kasih waktu berapa? Berapa menit? Mengerjakan satu soal sampai jam berapa? Kita mengerjakan satu soal satu kelompok. Sampai 8 berapa? Sampai 9 berapa? 9.30. Karena satu kelompok nanti akan menjelaskan. Satu kelompok. 9, 20, 30.
Oke. Kita ganti baca ya. Ini. Sudah ditulis. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban nomor 1. Di sini kita akan mencari perbandingan yang sangat besar. Di agenda ini jelas bahwa yang paling besar itu adalah reduksi yang terjadi di katoda. Jadi hasil yang positif jelas katoda dan hasil yang negatif adalah anoda. Kemudian kita menggunakan nilai dasar dengan F katoda dikurangi anoda. F katoda positif 0,34 dikurang negatif 0,76. Karena di sini negatif, di sini positif, jadi positif plusnya ditambah dengan positif 1,1. Dan hasil Excel berlangsung secara spontan karena hasil dari positif 1,1 adalah lebih besar dari 0, jadi bersifat spontan. Ada pertanyaan? Jawabannya? Tidak. Pas. Oke. Beri angka 10 untuk kelompok. Oke, lanjut ke kelompok genap. Kelompok genap tadi yang maju berarti kelompok 4 ya. Oke, silakan Fitri. Fitri, silakan.
sedangkan anode itu oksidasi. Dari soal nomor 1 dan nomor 2 itu sudah terlihat. Yang mana yang reduksi benar? Teman-teman tadi ambil yang paling besar, ya. Jadi yang mana yang paling positif itulah yang sebagai reduksi, ya. Dan satunya berarti oksidasi. Bagaimana mencarinya tadi? Kita gunakan Excel E katode dikurang dengan Excel anode yang paling besar plus 0,34. Ini min jangan min. Min mungkin berarti plus ya 0,7. Menekan ya karena sudah sama-sama plus. Artinya plus 1,1 volt ya, volt. Ini katanya. Nomor yang C-nya, apakah dia spontan atau tidak? Dari mana kalian lihat ini spontan atau tidak? Excel-nya lebih dari 0. Kalau positif berarti dia spontan. Jika dia negatif berarti tidak. Oke, nomor 2 sama ya. Dapatnya plus 1,. Dan nomor 2 juga sama. Ambil yang paling positif. Benar? Seperti tadi. Berarti 0,34 sebagai katode. Berarti reaksinya reduksi. Sedangkan yang lebih kecil itu anode 0,44. Ada min ya? Ada min ya. K sel sama dengan K sel katode dikurang K sel anode plus 0,34 tadi dapat dari ya reaksinya min ketemu min jadinya plus ya, hasilnya plus 0,78 ya, sama reaksinya karena positif ya, maka reaksinya spontan bukan dia terjadi ya. Oke, sudah paham apa yang disebut ini? Oke. Berarti kita tarik dulu kesimpulan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya. Ada yang ingin membuat kesimpulan? Materi hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan? Apa saja hari ini kita belajar? Oke, siapa yang ingin membuat kesimpulan? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 boleh? Apa kesimpulan hari ini? Halo? Apa hari ini kita? Kita bisa mengetahui potensi pengertian dari potensial sel Oke. adalah beda potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu elektrokimia akibat adanya reaksi redoks spontan. Kemudian kita mengetahui cara menghitung total dari E-sel dengan menggunakan rumus E-sel sama dengan E katode dikurang E-sel anode. Ada yang menambahkan atau cukup? Nah, ya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita bahas tentang apa arti dari potensial. Kemudian bagaimana menghitungnya itu sudah kita ketahui. Excel sama dengan E katode dengan anode. Ingat di katode itu terjadi reduksi, sedangkan di anode itu terjadi reaksi oksidasi. Jika ada Excel, lihat yang mana yang paling besar. Jangan apa yang dilihat, lihat sudah min plusnya. Yang min dengan plus. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian lihat di depan. Di depan
Oke, ya. Untuk minggu depan kita akan bahas materi aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita harapkan kawan-kawan yang hari ini sudah hadir bisa hadir dan bisa memahami materi berikutnya. Ya. Silakan dikumpulkan menjadi satu bukunya tadi. Kelompok. Kemudian LKPD tadi juga dikumpulkan jadi satu. Jika jawabannya di kertas lain, ya, ditulis nama kelompoknya juga, ya. Silakan dikumpul ke kelompoknya masing-masing. Kertas LKPD, kemudian jawaban tadi. Kemudian yang terakhir soal tadi, ya. Jadi ada dua. Silakan yang sudah boleh dikumpul di sini. Satu kelompok ya, satu kelompok dua. Kelompok dua
Jangan dipikirkan lagi nilai di awal tadi, karena kita sudah memperbaikinya dengan bekerja dalam kelompok ya. Untuk minggu depan jangan